Iran mengirim proposal gencatan senjata permanen dengan Amerika Serikat usai menolak ajuan gencatan sementara AS yang dianggap memberatkan Iran. Namun di tengah segala upaya negosiasi gencatan ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump malah mengultimatum akan menjadikan Iran sebagai neraka jika tidak segera membuka Selat Hormuz. Jadi apakah ini adalah soal adu kuat atau hanya soal adu kertak? Dan untuk menganalisanya sudah bergabung sama kami dua orang narasumber dari luar studio, yakni analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi, kemudian Direktur Eksekutif Center for Interdisciplinary and Development Studies, Anton Aliaba. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hasib, Mas Anton. Malam, Mas Bram. Baik, terima kasih. Saya ke Mas Anton terlebih dahulu. Jadi artinya Mas Anton, apakah ini bisa kita baca sebagai dua diplomasi, satu soft diplomasi, terus kemudian ada pula hard diplomasi atau penekanan yang dilakukan Amerika kepada Iran? Satu terkait deadline ya. Jadi deadline ini terakhir Trump sendiri sudah menulis lagi di media sosialnya, dia mengancam untuk menghapus itu whole civilization gitu ya, will die tonight. Dia bilang ini probably gitu. Ini yang belum lama ini dia beberapa waktu lalu dia mencuit itu. Ketika kita bicara tentang deadline, ini memang harus kita lihat dalam dua perspektif. Ada yang dia melakukan, dan ada yang tidak melakukan. Dengan kata lain, dia gonta-ganti, inkonsisten. Jadi ngomong tentang inkonsistensi, Trump ini sudah setidaknya saya mencatat itu ada 5 kali dia gonta-ganti terkait deadline. Mulai dari tanggal 21 Maret, gitu, 21 Maret dia mengancam 48 jam, lalu diganti lagi, direvisi lagi tanggal 24 Maret, bilangnya 5 hari. 2 hari kemudian dia bilang 10 hari. Lalu direvisi lagi tanggal 4, dia bilang 48 jam. Ketika sudah menjelang 48 jam, dia tambahin lagi ekstensi 1 hari. Dia gonta-ganti terus. Gitu. Jadi ada itu. Walaupun juga kita harus melihat bahwa sebelumnya, Trump juga merealisasikan apa yang dia omongkan waktu misal ketika bicara tentang kasus Venezuela, lalu ketika bagaimana dia pertama kali menyerang Iran, itu antara gertakan dengan tindakan nyata. Walaupun juga dengan kasus Greenland dia tidak melakukan itu. Jadi memang kita harus membaca hati-hati ketika statementnya Trump. Apakah dia serius atau tidak serius. Yang ketiga tentu saja kita harus pahami bahwa ada fakta, ada pergeseran pasukan ke arah Timur Tengah. Dan Pentagon sendiri sudah mengakui ada sekitar 17.000 pasukan yang sudah disiapkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, bahwa ketika kita bicara tentang negosiasi perdamaian, adalah hal biasa saling gertak, adalah biasa saling cywar. Kenapa? Sekalipun misalnya saling serang juga sampai sekarang masih terjadi gitu ya. Jadi itu memang sering kali dilakukan dalam rangka apa? Untuk menjaga posisi dalam meja perundingan, bahwa mereka tetap menjaga leverage ya. Jadi masing-masing tidak saling kalah gitu. Jadi bagi saya ini memang biasa, ada kombinasi antara gertakan, ada mediasi dan lain-lain gitu. Itu yang memang harus kita cermati di awal, Mas Bram. Oke, Mas Anton. Kalau gitu saya dalami. Berarti artinya segala ultimatum ini adalah bentuk daya tawar kalau Anda katakan tadi untuk kemudian bisa menarik lebih banyak benefit kepada Amerika di meja runding dengan Iran, atau kemudian ini bisa kita lihat ada pengerahan 17.000 pasukan memang disiapkan invasi darat begitu. Apa yang bisa kita baca dulu dari dua opsi ini? Iya. Pertama, memang satu menjaga posisi Amerika Serikat. Karena bagaimanapun juga Trump ini kan terjepit. Mau diteruskan, dia juga akan banyak tekanan, banyak kerugian. Mau dia kabur ketika tidak ada kemenangan, dia juga dapat tekanan. Apalagi dia menjelang pemilu sela. Gitu. Jadi memang dia dalam posisi tertekan. Di sisi lain, Iran yang unggul. Jadi kenapa Iran yang unggul? Paling nyatanya adalah ketika kita bicara tentang Selat Hormuz. Pada awalnya itu kan Selat Hormuz dia tidak ada misalnya, tidak ada sama sekali Iran kemudian menunjukkan eksistensinya. Dia hanya bilang, kalau saya diganggu saya akan ganggu Hormuz. Gitu. Kalau serang saya akan ganggu Hormuz. Dan kenyataan hari ini Iran kemudian menunjukkan kedaulatannya di Selat Hormuz. Dia kemudian yang menentukan siapa yang boleh lewat, siapa yang nggak boleh lewat. Bahkan kemudian koalisi 40 negara yang didorong oleh Inggris, difasilitasi oleh Inggris, itu kemudian kan berminatnya apa? Negosiasi langsung dengan Iran untuk apa? Memastikan perairan Selat Hormuz. Jadi bagaimanapun juga Trump tahu bahwa walaupun posisi Iran itu di atas kertas matematik, kekuatan militernya di bawah, tapi per hari ini yang punya keuntungan itu justru pada posisi ini yang kemudian dia tentu harus berhitung. Walaupun juga kekuatan militer Amerika Serikat kita nggak perlu ragukan lagi. Tapi apakah 17.000 ini dia mau lancurkan kemana, itu kan juga harus dihitung. Dia harus membangun sistem logistik sebelum menyerang gitu. Dan di mana letak serangannya itu juga dia harus berhitung gitu. Karena apa? Karena itu memang ancaman dia. Jadi kan dia juga mengulang bahwa dia akan menghancurkan misalnya instalasi listrik. Sejarah yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu strategi lama, strategi lampau yang sudah jelas-jelas dalam 3 perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Perang Vietnam, perang Korea, lalu terakhir perang Teluk Pertama.
itu tidak berhasil Oke, untuk menaklukkan musuhnya gitu. Jadi bagi saya apa yang dilakukan oleh Trump, Trump tidak melihat sejarah, tapi lagi-lagi Trump ini makhluk politik. oke, Dia punya baik. tujuan politik dicapai, Mas Bram. Oke, menarik Anda menganalogikan atau membandingkan dengan perang Korea dan juga perang Vietnam. Saya ke Mas Hasibuloh kalau begitu. Mas Hasib, Anda melihat ini akan mengulang yang mana? Kalau perang Korea adalah perang yang tidak bisa dimenangkan, tapi Vietnam adalah perang yang kalah bagi Amerika. Mana yang paling mendekati, Mas? Ya, terima kasih Mas Bram. Saya coba untuk buru-buru menjelaskan poin-poin saya karena Oke, mohon maaf saya punya keterbatasan waktu baik. sampai 45 kurang lebih. Yang pertama begini, saya rasa penting untuk edukasi informasi kepada masyarakat bahwa deadline yang disampaikan Trump itu kurang lebih akan berakhir jam 8 malam hari Selasa waktu Amerika. Yang itu artinya kalau dibaca dalam selisih waktu dengan kita kurang lebih nanti atau besok pagi jam 7 waktu Indonesia Barat. Itu deadline terakhir yang tadi disampaikan oleh Mas Anton. Yang kedua, bagaimana cara membaca yang dilakukan oleh Trump ini? Saya khawatir justru ini menjadi pengalaman yang belum ada duanya kalau bagi Amerika gitu. Jadi bukan ikut skenario Korea, bukan ikut skenario Vietnam, atau malah nggak ikut skenario Irak atau skenario manapun gitu. Karena sekali lagi ini dari awal kalau kita baca secara seksama, Trump ini orang yang sebenarnya bukan karena memerhatikan ahli-ahli Amerika usulan-usulannya, ini lebih memanjakan sikapnya Netanyahu. Saya sampaikan sejak awal, perang ini di bawah order Netanyahu. Ini perangnya Netanyahu, bahkan bukan perang Israel. Apalagi perang Amerika, apalagi perang Trump. Nah itulah yang kemudian banyak diksi yang inkonsisten yang disampaikan oleh Trump dan pembantunya. Lalu siapa yang mutusin? Oh enggak, saya ini yang mutusin. Tidak konsisten. Jadi ini ibarat orang salah di pasal pertama lalu coba dibenarkan dengan melakukan kesalahan pasal-pasal berikutnya. Oke, Kalau mau diperbaiki, maka perbaiki pasal pertama bahwa ini adalah kesalahan analisis karena dia mengikuti Netanyahu. Yang kedua, karena dia ikut Netanyahu, maka kemudian dia berpikir, apalagi dengan pengalaman Venezuela, dia menang besar, Iran akan dikalahkan. Apalagi kata Netanyahu, ini Iran lagi lemah, jadi waktunya untuk menghancurkan itu. Dia nggak paham Iran, dia nggak paham kebudayaan Iran bahwa Iran itu punya kebudayaan tersendiri. Saya selalu katakan bahkan Iran berbeda dengan negara-negara Timur Tengah sebagai dia negara yang Syiah, saya tidak bermaksud setarian, di mana ada dimensi struktural yang sangat kuat di antara pucuk pimpinan ke masyarakat bawah. Nah itu yang dia nggak baca. Ketika dia bunuh Ayatollah Ali Khamenei, dia berharap seperti di Venezuela ini akan menjadi kios dan lalu kemudian skenario ganti rezim dia lakukan. Itu tidak terjadi. Saya ingin mencoba maju begitu. Kalau kemudian dengan Anda analogikan bahwa masyarakat Iran menjadi bagian dari pertahanan Iran, artinya ketika rencana invasi darat dilaksanakan pun dengan 17.000 pasukan Amerika itu hanya menang di atas kertas. Bagaimana kita membacanya? Saya membacanya tetap ada kemungkinan opsi invasi darat. Tapi kalau itu dilakukan, itu akan semakin merugikan Trump. Rugi yang pertama adalah dia tidak akan mempertahankan klausul waktu 2-3 minggu. Tidak akan ada pernah terjadi yang namanya perang darat hanya dalam 3 minggu selesai. Padahal dia sudah sampaikan perang ini akan selesai 2-3 minggu. Kalau kita belajar dari perang Irak, kalau kita belajar dari perang-perang Amerika sebelumnya, berapa tahun dibutuhkan? Apalagi Iran, ya sekali lagi dari 39 hari sekarang berlangsung, menunjukkan Iran berbeda dengan berbagai macam negara. Jadi mau menghancurkan sekarang aja yang disampaikan udaranya sudah dikuasai total oleh Amerika. Kalau kita baca katakanlah per 35 hari kemarin, itu justru gugur klaimnya Trump. Kenapa? Karena di hari itu Iran berhasil menembak jatuh pesawat canggihnya. Bahkan operasi penyelamatan pilotnya itu data-data yang disampaikan Iran luar biasa. Bagaimana dia kekurangan dan kehilangan banyak keahlian di situ. Nah ini yang kalau saya kaitkan dengan Mas Anton tadi, jadi kalau dibaca utuh ini Mas Bram, sebenarnya Trump itu dari tanggal 24 sudah mulai mungkin mau memperbaiki kesalahan yang ada, dia sudah mulai bikin kerangka waktu. Bahwa ini nggak boleh lama-lama karena teorinya makin lama makin menghanguskan kepentingan elektoral dia. Dia butuh segera. Baik, menarik logika kerangka waktu. Saya tanyakan ke Mas Anton. Mas Anton, dengan logika kerangka waktu apakah kita bisa membaca memang ini adalah sebuah
tarik ulur atau kemudian mengulur waktu untuk kepentingan Amerika yang lain atau kemudian sebuah kelelahan yang tidak bisa dimenangkan? Ya, saya pikir kenapa dia harus membuat kerangka waktu ya karena Trump tadi saya bilang Trump lagi posisi dilematis. Bagaimana dia sebenarnya ingin bisa apa namanya punya jalan keluar yang mukanya tidak hilang gitu. Itulah yang karena mau dibilang bahwa dia memenangkan pertarungan ini akan sulit. Kenapa? Dari awal dia bilang bahwa sudah melumpuhkan kemampuan militer 80%, 90%, tapi sampai hari ini tetap bisa melakukan perlawanan. Bahkan untuk menyeberang Selat Hormuz saja orang selalu masih berpikir, jangan-jangan nanti Iran menyerang, jangan-jangan ada ranjau gitu misalnya lain-lain gitu. Jadi bagi saya kerangka waktu itu sengaja untuk itu karena Trump masih mencari cara gimana dia bisa keluar dari kasus ini. Tapi tadi untuk keluar itu dia harus saving face karena itulah kemudian Islamabad Accord itu yang coba untuk dipush gitu. Minimal misalnya kan ada beberapa proposal yang muncul, ada yang misalnya 48 jam ceasefire, lalu ada yang bilang 45 hari gitu. Jadi dan dari posisi Iran sendiri kan menolak yang khusus proposal 45 hari. Kenapa bagi Iran bilang bahwa kalau ini nanti diterima justru nanti itu memberikan kesempatan untuk Amerika dan Israel istirahat dan rebuild dan itu kan juga bahaya dari posisi Iran. Iran selalu bilang bahwa kalau kita ingin bernegosiasi kita mintanya adalah permanent deal. Karena itulah kemudian ada banyak pihak yang mencoba untuk mendorong permanent deal termasuk juga China dan Rusia. Saya masuk di situ kalau begitu. Kalau kemudian rebuild kekuatan begitu ya, dengan kemudian kondisi hari ini banyak yang menolak untuk bergabung sama Amerika, apakah memang mengulur waktu adalah solusi paling tepat bagi Amerika menguatkan kekuatannya? Jelas karena dengan dia mengulur waktu artinya dia punya ruang untuk kemudian bernegosiasi berdialog kembali sama sekutunya dalam hal ini adalah NATO dan Uni Eropa gitu karena bagaimanapun juga dia butuh backbone itu belum lagi dia juga kan sendiri dari Amerika Serikat kan sudah mengeksersis gimana kalau misalnya pendanaan perang ini tidak hanya dibebankan kepada Amerika Serikat semata tapi juga kepada negara-negara teluk artinya apa akan ada banyak lobby akan banyak negosiasi untuk mereka untuk rebuild gitu jadi dan Amerika sendiri tahu bahwa ketika misalnya pangkalannya, asetnya di Timur Tengah itu banyak yang hancur, tentu dia harus banyak kemudian mengeksersis ruang-ruang di mana kemudian mereka bisa memperkuat posisinya. Dalam hal ini ada Diego Garcia, ada kemudian dukungan dari Eropa misalnya sehingga kemudian dari mereka sendiri untuk kemudian melakukan kemampuan penyerangan itu jauh bisa lebih baik gitu. Itulah kenapa pilihan 45 hari bagi Iran itu harus ditolak karena memang ruangnya itu untuk rebuild itu sangat besar gitu. Jadi Iran sendiri kan minta loh ya mendingan kita membicarakan tentang perdamaian yang permanen bukan perdamaian yang sementara dan bagi saya itu memang low. Baik, oke. Terakhir saya ke Mas Hasibullah kalau begitu. Jadi artinya dua-duanya punya negosiasi, dua-duanya punya kepentingan yang satu sementara satu permanen. Mana yang akan bisa lebih diterima atau apa win-win solution yang bisa kita bayangkan? Di pamungkas ini dalam waktu yang singkat semoga saya bisa menyampaikan 4 poin. Yang pertama, saya dari awal sampaikan Amerika tidak punya waktu panjang karena dia dibatasi oleh deadline pemilu. Jadi lebih cepat lebih baik, itu versinya daripada Amerika. Kalau Iran dia posisi dilawan, jadi dia harus bisa bertahan sampai dia mampu bertahan. Israel jauh lebih diuntungkan, lebih lama lebih baik karena posisinya Netanyahu makin bisa memobilisir waktu yang ada. Yang kedua, saya ingin sampaikan fakta sampai 39 ini apa? Kalau saya baca dalam konteks kebudayaan Trump sebagai pengusaha, artinya dia belum dapat yang dia mau. Karena itu dia pakai obral kayak di pasar-pasar. Oke, silakan. Belum laku, perpanjang lagi 48 hari, perpanjang 5 hari, belum lagi 10 hari, belum dapat. Itu cara pedagang untuk dapat yang dia mau. Secara politik apa? Dia nggak dapat yang dia mau. Dia belum dapat yang dia mau. Kenapa dia nggak dapat yang dia mau? Karena Iran mengontrol keadaan melalui taktik yang saya bilang bola langsung dalam bentuk dalam bentuk rudal yang pelan-pelan tapi terus bertahan sampai sekarang dan serangan melalui 2 sayap yaitu Hormuz dan negara Arab Teluk sekarang ditambah satu lagi belum digunakan yaitu melalui Houthi di Laut Merah. Ini yang membuat Trump tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia lebih lama dia akan didemo oleh rakyatnya karena ini akan naik harga. Lebih lama lagi dia akan kehilangan dukungan di pemilu berikutnya. Karena itu saya mengikuti pidato Trump tanggal 24 dalam hitungan saya 584 jam, dia sudah bikin kerangka waktu. Jadi saya bilang
banyak yang tidak pasti dari Trump, tapi yang pasti saya ambil adalah bahwa dia ingin berakhir lebih cepat. Kenapa? Hanya itu yang membuat Trump bisa membuat recovery keadaan dan siap untuk pemilu. Syukur-syukur dia menang. Trump mau Iran mau ditekuk, tapi dia nggak mau ditekuk. Awalnya dia kasih 5 syarat, Trump ngamuk-ngamuk. Sekarang dia kasih 10 syarat. Baik. Yang ironisnya 5 syarat nggak dihapus, ditambah 5 lagi. Artinya apa? Trump belum mampu mengontrol Iran di lapangan. Dan kalau tidak bisa dikontrol di lapangan, susah untuk dikontrol lewat retorika. Baik. Saya berharap terakhir Trump, karena di Amerika banyak yang rasional, saya berharap Trump dikoreksi oleh masyarakat Amerika, karena sekarang tidak ada yang bisa mengoreksi Trump kecuali rakyat Amerika. Baik. Karena yang dilakukan Trump sudah mengancam berbagai macam nilai. Dan tadi perpecahan dengan sekutu itu bukan main-main bagi saya. Karena Trump sudah keluar daripada pakem-pakem nilai yang selama ini dipegang bersama. Jadi demi kehidupan global yang lebih damai, menurut saya memang kita dukung rakyat Amerika untuk memberikan koreksi terhadap mandat yang diberikan kepada Trump. Oke, ini semacam relasi sebab akibat ya. Jadi artinya pemilu setelah akan berdampak, toh perang juga akan berdampak pada soal domestik di Amerika Serikat. Terima kasih dua orang narasumber. Kita akan lihat seperti apa Mas Hasibullah Satrawi dan juga Mas Anton Aliabas telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Malam.